Record. Oke, selamat siang teman-teman. Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur boleh bertemu lagi di semester yang baru, semester genap 2020-2021. Biar Engkau yang mendekati kami, terutama untuk mata kuliah STA, biar kami bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Hari ini kami akan memahami apa yang akan kami kerjakan selama satu semester, biar Engkau yang menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, sebelum saya pembahasan, ini terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi semester ini itu tidak akan ada info saya di Google Classroom. Jadi saya berusaha untuk full menggunakan cls.maranatha.edu. Nah, kemarin itu ada sedikit masalah, sampai tadi Vincent sampai WA saya ya, Ci, ini ada di mana? Itu karena ada editingnya yang nggak tahu kenapa hilang, jadi saya sampai jam 1 pagi tuh ngotak-atik itu, mana, ternyata sama Pak Bernard selesai tadi ya. Gitu. Jadi kita akan gunakan cls.maranatha.edu itu full untuk mata kuliah ini. Kecuali ada berkas-berkas yang dikumpulkan. Nah, nanti coba saya pikirkan lagi apakah itu akan full di CLS atau kita akan kumpulkan tugasnya itu di classroom. Tapi saya berusaha untuk teman-teman tuh nggak 2 tempat gitu ya. Kalau semester lalu kan saya pakai 2 tempat. Jadi ada di CLS, kemudian di classroom muncul setiap jam 7 pagi. Nah, sekarang enggak. Sekarang benar-benar info itu akan full di CLS. Jadi teman-teman satu ruangan. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan selalu ada dokumentasi. Dan pertemuan hari Senin 12:30 itu pasti akan ada untuk kelas STA, dan jam 3 itu untuk kelas TA. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ambil STA bareng, silahkan hadir sesuai jadwalnya. Yang paling utama itu yang buat dokumentasi kehadiran. Itu penting banget, karena di situ saya checklistin mahasiswa siapa aja yang hadir, siapa aja yang ikut diskusi seperti itu. Jadi kalau nanya pertemuannya ada atau enggak, itu akan pasti selalu ada setiap hari Senin. Gitu ya teman-teman. Boleh minta bantuan supaya teman-teman menyalakan kameranya. Saya mau print screen yang hadir hari ini ya. Oke, sip. Saya screenshot dulu ya teman-teman. Dan ada banyak dokumentasi yang harus kita lakukan. Nanti teman-teman juga saling cek, terutama untuk nama sendiri. Jadi selalu checklist, selalu periksa postingan-postingan di CLS. Saya screenshot ya teman-teman. Oke. Senyum semuanya ya. Pastikan satu semester saja. Oke, 3, 2, 1. Saya ambil dulu. Karena hanya satu layar, jadi saya nggak banyak-banyak. Print screen-nya satu layar saja. Oke. Dokumentasi beres. Ya. Oke, sekarang kita berarti untuk kehadiran hari ini yang hadir 7 orang. Stefanus izin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, masih ada Stefanus. 7 orang yang tidak hadir itu Aditya. Jadi nanti di laporannya akan ada nggak hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini yang tidak hadir 8 orang. Saya sebutkan aja ya. Aditya Wirya Yutama, Anang Adenansi, Edwin Satria, Kelvin Susanto, Nandi Agung, Naomi, William, dan Willy Budianto. Itu teman-teman kita yang belum hadir hari ini. Kehadiran udah. Sekarang kita ke CLS. Jadi satu-satu di-clearin ya hari ini. Karena udah berhasil muncul. Bentar. Ini pindah aja deh.
Teman-teman sudah bisa lihat layar saya kah? Bisa ya? Oke. Nah, ini mata kuliah STATA. Pastikan teman-teman sudah masuk ke CLS, kemudian melihat semua yang bisa teman-teman lihat di sini. Mata kuliah kita IN 070, seminar tugas akhir. Jadwalnya pukul 12.30 sampai 14.30. Kemudian ini resource-nya. Nanti ada slide saya juga menjelaskan ini, tetapi saya ingin memastikan kalau teman-teman cari link-link penting kita, silakan akses di topik 0 mata kuliah STA. Kemudian ini pertemuan kita hari ini, jadi harusnya dengan dokumentasi yang sekarang dan menggunakan CLS, harusnya semuanya clear sih. Kita selama 12.30 sampai 14.30 ngapain itu semuanya sudah saya cantumkan, akan saya cantumkan di sini. Kemudian nanti akan ada kehadiran mahasiswa. Harusnya teman-teman sudah bisa akses ini. Ini adalah bukti kehadiran teman-teman. Jadi kalau di Classroom mungkin ada yang ikut kelas semester kemarin, selalu turn in, mark as done, meskipun nggak ada yang dikumpulkan mark as done di Google Classroom, sekarang nggak ada lagi. Jadi di mata kuliah saya, semua kehadirannya akan tersimpan, terrecord di cls.maranatha.edu. Nah, kehadiran mahasiswa ini nanti teman-teman bisa mengisi. Untuk yang pertemuan hari ini nanti ikuti aja formatnya ya yang diminta. NRP, nama, kemudian teman-teman memberikan teks, hari ini mendapatkan informasi apa. Sebetulnya ini tujuannya untuk catatan teman-teman sih. Misalnya teman-teman dapat, oh berarti kelasnya selalu ada di 12.30 sampai 14.30, kemudian selalu aksesnya ke cls.maranatha.edu. Yang seperti itu teman-teman boleh salin. Jadi ini adalah bentuk kehadiran teman-teman, dapatnya apa. Nah, itu mungkin jadi evaluasi juga buat saya, oh teman-teman berarti dapat informasi banyak seperti itu. Kemudian setelah itu yang penting untuk dilihat lagi oleh teman-teman adalah LKM-nya, link meeting kita. Kemudian agenda pertemuan kita ngapain aja, apa yang dibahas itu akan ada di LKM. Kalau ada penugasan juga akan ada di LKM. Tapi kalau teman-teman pengen lihat perbagian, oh materinya apa, pertemuannya pengen langsung dari sini, saya juga kopas di sini. Jadi silahkan saling cek aja LKM, kemudian kalau penjelasan singkat ini nggak usah, nggak apa-apa. Agenda pertemuan, penugasan, sama link meeting. Gitu, karena ada yang dikumpulkan, oh ngumpulin histori KPTA, oh ngumpulin form bimbingan, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan akses di CLS ini. Nah, yang kemarin hilang tuh tombol editnya, jadi saya juga kemarin rada bingung nyari-nyarinya. Kemudian, yang saya minta bantuan teman-teman juga adalah terkait dengan diskusi. Jadi, semester kemarin itu saya banyak menggunakan WA. Nah, ternyata WA itu begitu saya nggak rajin backupnya, karena memang nggak rajin juga nge-backup ya, itu chat itu hilang. Semua pertanyaan mahasiswa itu jadi hilang. Jadi saya juga nggak bisa membuktikan bahwa terjadi diskusi antara saya dengan teman-teman mahasiswa. Gitu. Nah, sekarang kita akan perbaiki supaya semuanya lebih clear. Jadi, saya taruh resource di sini. Ini ngajar mata kuliah apa aja. Sebagai catatan bahwa pertemuan online-nya setiap jadwal pasti ada. Kemudian link ini, Q&A. Saya akan pakai link ini untuk mata kuliah yang saya ajar, mahasiswa wali, dan kalau ada mahasiswa mau tanya. Jadi semuanya akan terdokumentasi di sini. Mahasiswa boleh edit di sini, tapi aksesnya pakai akun maranatha.ac.id. Jadi kalau misalkan nanti ternyata di Zoom ini ada pertanyaan, saya minta dengan sangat jangan ditulis di chat Zoom. Jadi semuanya akan tersimpan di sini. Siapa tahu pertanyaannya sama dengan teman yang lain, semuanya akan terdokumentasi di sini.
apapun pertanyaannya lewat WA pun juga saya akan pakai Q&A ini. Nah, untuk mata kuliah kita, STA dan TA, teman-teman ada di sheet paling depan sini. Nah, untuk mata kuliah, saya punten pisan, saya pengen dokumentasinya clear di sini, karena pertanyaannya tuh kadang 2-3 mahasiswa pertanyaan sama. Saya balasnya jadi susah, jawabannya jadi nggak sama gitu ya. Ci, Nah, sorry teman-teman Ci, boleh. masih ngestak Ci. Masih ngestak di yang tadi. Oh, coba saya stop terus ini lagi ya di Iya Ci. Q&A. Nah, ini link Q&A. Jadi, teman-teman akses ke yang meliana.it.maranatha.edu, kemudian ada di bawah bagian bawah, agak tengah gitu bawah, link Q&A. Nah, ini isinya. Jadi kalau hari ini teman-teman ternyata di pertemuan ini ada pertanyaan, teman-teman boleh mulai tulis di sini. Kapan harinya, tanggalnya, berarti hari ini 22 Februari, teman-teman tulis NRP teman-teman, nama teman-teman, email teman-teman, mata kuliahnya apa, pertanyaannya apa. Nah, kalau ternyata nanti sampai, kan saya sambil ngomong nggak mungkin sambil jawab ya. Misalnya teman-teman mau bantu saya untuk nulis, oh berarti jawabannya ini. Teman-teman boleh tulis di bagian jawaban ini. Tulis aja, dijawab oleh, ditulis oleh mahasiswa gitu ya, siapa NRP namanya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nanti di luar dari jam kelas, teman-teman ada pertanyaan kepikiran apa yang pengen ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung tulis di sini. Ini saya akan tutup blok item ini di hari Jumat. Gitu. Jadi saya akan tutup blok item ini di hari Jumat, terus nanti week 2. Blok item lagi week 3 seperti itu. Karena nggak terdokumentasi sama sekali di WA teh. Jadi ini. Jadi sayang gitu kalau pertanyaan sama, jawabannya saya jadi beda-beda. Kalau di sini mudah-mudahan saya jawabannya jadi sama. Nah, buat teman-teman yang merasa nggak enak nanya di sini, karena mungkin pertanyaan, aduh takut kalau nanya-nanya terus gitu ya. Teman-teman tulis aja di sini. Perlu Cimeli baca WA gitu ya. Nanti saya bantu baca WA. Seperti itu. Jadi manggilnya apanya saya akan akses di sini semuanya. Mudah-mudahan cara seperti ini jalan ya teman-teman. Jadi ketika saya ditanya prodi benar nggak ada diskusi dengan mahasiswa, saya bisa buktiin itu gitu. Tujuannya sih seperti itu. Terus kalau misalnya ternyata sayanya nggak ngeh aja yang terjadi semester itu, sayanya nggak ngeh aja, ada yang nggak ngeh. Akhirnya saya telepon. Nah itu saya akan hindari telepon. Akhirnya saya akan pakai Zoom, jadi teman-teman mahasiswa akan, misalnya ada pertanyaan, saya nggak ngeh aja, saya akan pasang di sini link Zoom-nya. Jadi kita ketemu di Zoom meeting, saya akan selalu record itu, dan saya akan laporkan ke prodi pertanyaannya apa, dan saya jawabnya apa. Maaf ya teman-teman, jadi ini jadi sangat ada yang beginian gitu. Jadi semuanya akan melalui link Q&A ini. Terus, jadi boleh ya, misalnya teman-teman sangat butuh ke saya, teman-teman boleh kontak, mau apa, mau WA, mau Zoom, bagusnya sih Zoom, kita ketemu bareng-bareng, terus kapan itu terjadi, itu akan didokumentasikan. Gitu. Jadi takutnya jawaban saya beda-beda, supaya sama. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat komitmen saya untuk jawab kapan, ada di rencana jadwal. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, Stefanus silahkan. Nanti bahannya ada semua di CLS ya, Steph. Terus lanjut lagi. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman cari, itu ada di sini ya teman-teman. Jadi jangan di chat. Jadi supaya ini saya pakai 2 layar, supaya satu layarnya untuk baca Google Sheet yang tadi, dan satu layarnya untuk share screen untuk teman-teman. Terus, kalau misalkan, ini kan saya pakai link Zoom meeting-nya tuh Zoom meeting gratisan. Nah, kalau teman-teman sampai ternyata Zoom meeting kita putus, teman-teman balik lagi ke link yang sama ya. Jadi nanti kita pakai link yang sama. Takutnya nanti tiba-tiba saya masih ngomong putus,
teman-teman harus balik lagi dengan link yang sama. Tapi kalau ternyata teman-teman merasa, oh penjelasannya udah selesai, udah jelas, tinggal diskusi tanya jawab, nggak mau masuk lagi, itu nggak masalah. Jadi yang sangat penting adalah dokumentasi di awal yang kita foto bareng untuk bukti bahwa teman-teman hadir di kelas. Berikutnya, ini bagian yang banyak banget dibahas. PDF. Saya pindahin dulu. RPS rasanya nggak perlu ya, teman-teman bisa lihat di slide. Oh, ini LKM, saya udah bukain juga. Kita seharian ngapain, setiap pertemuan ngapain. Ini LKM teman-teman namanya, lembar kerja mahasiswa. Ada link meeting, kemudian ada agenda pertemuan kita ngapain. Kemudian ini apa yang informasi yang disampaikan apa aja. Saya tuliskan di sini supaya yang ketinggalan boleh akses ke sini sehingga lebih clear gitu ya apa yang kita bahas. Kecuali nanti ada diskusi yang pertanyaan lain yang belum tercakup di sini, nanti kita tambahin di tempat diskusi di CLS. Kemudian, nah ini prosedur kelas STA. Prosedur kelas STA yang pertama, teman-teman diminta untuk memastikan bahwa KP-nya sudah lulus dengan nilai C. Nah, semester kemarin itu ada yang hingga UTS, itu ternyata penyelesaian KP-nya belum kelar sama koordinator KP. Nah, mudah-mudahan mahasiswa yang semester ini KP-nya sudah kelar, sudah betul-betul selesai, sehingga teman-teman bisa mengisi histori KPTA. Jadi kapan ngambil KP-nya, judulnya apa, pembimbingnya siapa, statusnya lulus atau tidak lulus atau perpanjang, kemudian pembimbingnya tanda tangan. Nah ini sebagai syarat. Minggu depan saya akan minta teman-teman untuk tunjukkan histori KPTA ini. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman yang dosennya bukan dosen studi lanjut, bisa minta tanda tangan untuk pengesahan. Nah, tanda tangannya lewat apa? Lewat DocuSign. Nanti saya tunjukkan di mana lokasi-lokasi panduan-panduannya. Jadi hari ini kita mau clearin satu semester ngapain aja ya. Kemudian ini yang akan dilakukan di mata kuliah STA. Yang sudah teman-teman lakukan adalah di minggu ke-14, sekitar sebelum kuliah semester genap, teman-teman mengajukan topik ke prodi. Nah, itu sudah dirapatkan dan hasilnya nama-nama dosen PIC-nya sudah ada. Kemudian teman-teman juga sudah perwalian ngambil mata kuliah STA. Saya sudah rapat dengan PJS fakultas dan sudah mengumumkan nama dosen PIC teman-teman. Di lokasinya kita buka bareng-bareng ya, di link 2. Kemudian mahasiswa wajib hadir kelas. Nah ini yang tadi pertemuan kita setiap hari Senin 12.30 sampai 14.30 itu pasti ada. Entah itu hanya sebentar atau lama, itu pasti ada. Jadi teman-teman jangan bingung, Senin ada atau enggak, doain saya sehat terus ya, jadi selalu ada pertemuannya. Kita pertemuan seperti ini. Kalau link Zoom-nya mati gara-gara waktu, silakan teman-teman masuk lagi ke link yang sama. Kemudian teman-teman akan bimbingan dengan dosen PIC STA atau evaluatornya sebanyak 4 kali. Dengan jumlah 4 kali bimbingan STA itu, teman-teman bisa maju sidang STA. Yang ditiadakan di semester ini, masih tetap sama seperti semester kemarin, adalah presentasi topik. Sidang presentasi topik itu nggak ada. Dari semester genap 2019 itu udah nggak ada step 1. Jadi teman-teman akan langsung sidang STA. Setelah teman-teman memenuhi 4 kali bimbingan dengan dosen PIC atau dosen evaluator 1 atau calon dosen pembimbing. Kemudian teman-teman akan mengumpulkan izin maju sidang, berkas untuk maju sidang, melaksanakan sidangnya, kemudian setelah itu baru ketahuan kan sidangnya lulus atau tidak. Kalau lulus, teman-teman akan lanjut ke mata kuliah TA. Bagi yang TA saja berarti semester ini beres tuh, STA aja. Nah, semester depan TA saja. Tapi bagi yang STA-TA bareng berarti teman-teman akan langsung
ngelanjutin di semester ini juga mata kuliah TA. Nah, kalau sidang STA ini tidak lulus, maka teman-teman harus mengajukan topik lagi, ngambil mata kuliah lagi STA, kemudian dapat dosen pembimbing, dosen PIC STA, kemudian teman-teman ikut lagi flow ini. Nah, ini sudah diperingatin 10 menit ya. Nanti kalau tiba-tiba teman-teman Zoom-nya tutup sendiri, kita akan join lagi di link yang sama ya, teman-teman. Terus, nah ini sudah ada di CLS ya, jadi saya nggak ulang dulu yang ini. Kelas kita, info-infonya pasti ada di CLS, pertemuan online pasti ada. Ini nanti yang di link meeting berikutnya saya akan jelasin tentang silabus kelas dan tanggal penting ya, teman-teman. Kemudian teman-teman selalu perhatikan pengumuman di FB, Line, web fakultas, kemudian SAT, apps.manata.edu, pengumuman di perpustakaan, dan website BAA. Ini ada banyak sekali yang harus teman-teman perhatikan selama ngambil mata kuliah STA dan TA. Kemudian, portofolio mahasiswa, kalau zaman dulu banget ada syarat poin portofolio untuk prasidang, semester ini sama dengan semester sebelumnya, tidak ada syarat portofolio. Tapi portofolio ini sekarang pengaruh ke kelulusan teman-teman saat udah selesai USTA. Jadi harus dipenuhi poinnya. Minimal 121 poin itu untuk bintang 1. Nah, mulailah cicil dari sekarang, apalagi yang STA-TA bareng, harus ngisi. Efeknya apa kalau nggak ngisi? Saya nggak mau ngisi, males dan sebagainya. Efeknya teman-teman tidak akan dapat SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Gitu. Dan pengisian portofolio ini diharapkan tidak mepet-mepet pas udah selesai USTA. Gitu. Jadi teman-teman mohon perhatikan ini untuk nyicil dari sekarang. Kemudian ini link penting STA. Link yang pertama, ini ada isinya file-file STA-TA. Nanti saya bantu sih teman-teman dengan mana sih filenya, nanti saya bantu dengan kasih link-link langsung, linknya secara langsung. Tapi kalau teman-teman mau lihat keseluruhan dokumen STA-TA, teman-teman boleh akses di file STA-TA ini. Kemudian yang kedua, ini tentang daftar penting STA-TA. Di sini, link ini, isinya adalah siapa yang jadi dosen PIC atau dosen evaluator 1 atau calon pembimbing teman-teman di STA. Itu sudah ada di link tersebut. Kemudian kalau ada jadwal-jadwal sidang, teman-teman aksesnya ke link ini juga. Jadi link ini tuh link dewa ya. Jadi jadwal sidang ada, nama dosen pembimbing juga ada di sini. Dosen juga sama aksesnya ke sini. Jadi silakan dilihat siapa dosen PIC-nya. Kemudian yang ketiga, buat jaga-jaga selain classroom. Karena kan saya akan pindah full pakai CLS, jadi classroom saya nggak jadikan utama. Tapi grup Facebook ini teman-teman perlu join. Ini untuk backup info. Misalnya sudah ada jadwal sidang, yang batch 1 pengajuan sudah ada jadwalnya. Nah teman-teman bisa akses ke situ. Sebetulnya ada satu lagi grup WhatsApp. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman nanya sesuatu, udah ada yang pernah nanya, tolong dibantu untuk dijawab di grup WA itu. Itu buat yang sangat darurat pisan, pakailah grup WA. Tapi itu nggak jadi yang utama. Yang utama itu yang ini. Tempat lokasi file, kemudian jadwal, kemudian grup FB. Sama link Q&A kita. Ya, jadi mana link WA-nya? Nah itu bacanya di Q&A aja ya. Terus, karena ada teman-teman yang ngambil STA-TA bareng, ini sudah mulai jalan per minggu ini bimbingan dengan dosen yang namanya ada di link 2. Jadi teman-teman akses ke sini. Bimbingannya menggunakan formulir ini. Jadi tulislah namanya pakai PDF editor, NRP-nya. Terus teman-teman sudah punya dosen PIC, berarti bisa konsultasi topik. Seperti itu. Nah, permintaan tanda tangan ini menggunakan DocuSign. DocuSign panduannya ada di folder ini. Di folder final untuk link ini. Ya. Terus berikutnya tentang STA. Oh, STA tuh targetnya sampai mana?
STA itu targetnya sampai bab 3 laporan TA. Jadi kalau yang ambil STA saja semester ini berarti teman-teman bakal ngerjain laporan TA bab 1 sampai bab 3. Kalau teman-teman STA TA bareng berarti teman-teman akan ngerjain bab 1 sampai bab 3, terus lalu sidang STA, kemudian teman-temannya harus prasidang TA, itu 6 bab lengkap dengan aplikasi, yang USTA juga sama 6 bab lengkap. Ya, seperti itu. Kemudian itu sih yang utama banget yang pengen saya share di pertemuan pertama ini. Terus terakhir tentang silabus. Nah ini ya ada DHMD yang nanti saya harus checklist berdasarkan tadi kehadiran ada sekian mahasiswa yang hadir dan tidak hadir. Nanti ini setelah saya checklist saya akan upload di CLS juga. Jadi teman-teman tahu oh saya dianggap hadir atau dianggap tidak hadir gitu ya. Terus silabus TA. Silabus TA itu ada di CLS topik 0. Saya akan ceritanya yang STA dulu ya, karena yang TA nanti di jam 3 mesti ikutan juga. Teman-teman itu di print tanggal penting, kemudian ditempel saja di kamar kos gitu ya. Nah ini tanggal penting kita. Saya usahakan komitmen tidak ada waktu di luar hari Senin 12.30 sampai 14.30 supaya teman-teman lebih fokus juga deh waktunya. Siapa tahu ada yang mau ngerjain yang lain atau bimbingan dengan dosennya. Itu saya usahakan untuk tidak rubah hari, tidak rubah jadwal. Jadi kalau hari ini perkenalan dan pengarahan tentang kelas STA, minggu depan kita akan bahas tentang proses bimbingan. Plus saya akan tanya apakah teman-teman sudah bimbingan 1 kali dengan dosen PIC-nya, sudah tahu lokasi dosen PIC-nya, namanya siapa dan sebagainya. Itu minggu depan. Terus di 8 Maret ini kita akan ada pengarahan tentang dokumen STA, kita bongkar satu persatu. Karena kalau saya sodorin semuanya hari ini juga teman-teman pusing. Cuman linknya sudah jelas, linknya di link 1 teman-teman bisa lihat apa aja sih dokumen STA. Tanggal 15 Maret teman-teman akan dapat pengarahan tentang pengajuan sidang. Sidangnya seperti apa, nanti pelaksanaan sidangnya kayak gimana, itu di tanggal 15 Maret. 22 Maret ini adalah pengajuan sidang STA batch yang pertama. Terutama untuk teman-teman yang STA-TA bareng, harus sidang di sini, harus ngajuin sidang di sini. Kalau di tanggal 22 ada berkas yang kurang, jadi teman-teman akan mulai dibukain assignment pengajuan sidangnya di sini. Kemudian nanti akan dicek bareng-bareng lagi di 29 Maret. Batas akhir teman-teman untuk melengkapi berkasnya itu di 5 April. Nah, di 12 April ini sebetulnya hari pertama UTS. Ya, ini sudah masuk masa UTS. Kita akan tetap kumpul pengarahan untuk persiapan pelaksanaan sidang STA. Itu ngecek lagi apakah teman-teman ada berkas yang kurang di classroom sidangnya. Classroom sidang beda dengan classroom kelas TA ya. Classroom sidang memang khusus untuk sidang aja. Ini di 12 April. Jadi perkiraannya ini sudah sangat molor ya dari biasanya. Biasanya tuh 2 minggu sebelum UTS saya minta untuk teman-teman sidang STA. Nah sekarang kita akan deket-deketin ke UTS. Jadi teman-teman itu yang STA bareng ya, minggu ini bimbingan 1. Minggu depan bimbingan 2. Minggu depannya lagi 3. Minggu depan lagi 4. Kalau teman-teman oke bimbingannya dengan PIC STA-nya, teman-teman bisa ngajuin sidang di sini. Jadi pas dengan 4 kali bimbingan. Ya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau teman-teman batch STA-TA bareng sudah sidang di Oke, teman-teman. Anggap aja break barusan lumayan 5 menit ya. Saya convert dulu soalnya saya ngikutin sampai 100%. Soalnya kemarin ini pernah. Saya langsung start lagi. Hasil rekamannya ternyata error. Ya, jadi saya barusan convert. Nah, teman-teman sudah merasakan jadinya putus. Kita break dulu jadinya sekitar 5 menit. Tunggu saya 100%. Saya akan nyalakan tanpa waiting room. Jadi teman-teman bisa langsung masuk. Oke, saya lanjut ya teman-teman.
Nah, ini sidang batch 1. Kalau teman-teman belum maju di batch 1, ada batch 2. Batch 2 itu pengajuannya di 26 April. Ini setelah UTS, teman-teman. Jadi hari Senin setelah UTS, teman-teman bisa mengajukan sidang STA batch 2. Kemudian seperti biasa, ini assignment dibuka di 26 April. Kita akan mulai ngecek-ngecek di 3 Mei. Terakhir, kalau ada yang kurang-kurang, misalnya belum dapat izin dan sebagainya, di tanggal 10 Mei ini batas akhir teman-teman untuk melengkapi berkas maju sidang STA batch 2. Kemudian di tanggal 24 kita tetap ada pertemuan, kita akan persiapkan sidangnya. Itu sekalian saya ngecek apakah teman-teman sudah lengkap semua dan siap untuk sidang, semua dosen sudah diundang. Jadi kita tuh kayak bikin event gitu ya, bareng-bareng di 24 Mei kita cek bareng. Kalau udah ada jadwal sekitar 10 Mei, saya akan konfirmasi juga teman-teman apakah udah siap atau belum. Nah, penyampaian infonya itu pasti ada selalu di kelas STA. Terakhir, bagi yang yang batch 2 ini tidak boleh untuk yang STA-TA bareng. Jadi harus yang STA-TA bareng itu harus sidang di sini. Pengajuannya di 22 Maret, 29 Maret. Tapi kalau yang STA saja, teman-teman boleh di batch 2 atau di batch 3 ini terakhir. Jadi jangan bosan, jangan bete. Kalau saya setiap minggu akan nanya, teman-teman udah bimbingan belum? Udah siap maju sidang belum? Karena targetnya saya pengen teman-teman 1 semester aja. Nah ini ya, di batch 3 itu di 31 Mei, ini terakhir pisan. Kemudian ini batch 3 juga, 31 Mei 7 Juni. Terakhir untuk melengkapi 14 Juni. Terus pengarahan pelaksanaan sidangnya di 21 Juni. Terakhir pisan untuk sidang STA itu dilaksanakan di UAS. Kalau ada yang masih belum terjadwal di sekitaran 21 Juni, itu pasti akan ngambil waktu di UAS. Demikianlah silabus dari mata kuliah STA. Nah, sekarang giliran teman-teman, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kita akan mulai pakai link Q&A. Jadi saya akan baca pertanyaan teman-teman dari situ. Kalau saya udah jawab langsung, teman-teman mau bantu catat di jawaban, boleh juga. Silakan ya teman-teman. Atau ada yang mau langsung unmute mikrofonnya, itu sangat boleh. Coba saya ke ininya. Yes. Itu yang di CLS, apa nama teksnya apa ya tadi lupa. Oh, info. Hari ini dapat info info. apa? Oh, oke, info. Oke, ini saya udah lihat ada Sarah. Terima kasih pertanyaannya. Baru satu, saya langsung ya. Dari Sarah. Bu, untuk yang form KP, history itu untuk syarat sidang STA harus sudah ada di minggu depan atau bisa sampai saat nanti pengajuan. Bisa sampai nanti pengajuan. Tapi diharapkan sudah mulai minta ke dosen pembimbing KP. Jadi boleh ya Sarah kalau misalkan ternyata masih mau nanti gitu. Yang pasti minggu depan saya pasti tanya, udah tahu belum form historik KP di mana? Soalnya ada juga yang sampai akhir mau sidang, form historik KP itu apa, di mana? Nah, kayak gitu. Jadi jangan. Historik KP di mana, kita buka bareng-bareng ya, sambil teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Itu adanya di link 1. Saya akan pakai CLS supaya teman-teman juga kebantu. Gimana sih di CLS saya kasih infonya? Nah, saya buka browser lain. CLS. Nah, kita mulai pakai ini ya, teman-teman.
Q&A teman-teman udah oke ke situ. Kemudian, nah ini. Kita akan buka di link 1. Kalau saya begini, teman-teman bisa lihat bahwa saya masuk ke Google Drive nggak ya? Bisa itu masuk Google Oke. Drive, Ci. Udah ya? Udah. Histori KPTA ada di sini, teman-teman. Di STA. Nah, ini linknya karena sudah ketemu, berarti saya akan copy paste ke pertanyaannya Sarah ya. Jadi ini formnya tinggal langsung teman-teman pakai aja. Minta tolong supaya dosen bisa tanda tangan. Saya lengkapin jawaban ke Sarah ya. Berikut link file history KPTA. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi yang tadi gambar di slide, itu linknya ke sini. Kemudian, teman-teman minta tanda tangan ke dosen itu pakai apa sih? Pakai DocuSign. DocuSign itu ada di folder final, ini panduan dari Perpus. Panduan tanda tangan, nah ini. Yang paling bawah. Ini saya copy lagi. Untuk tanda tangan, untuk permohonan tanda tangan menggunakan DocuSign. Panduan dapat dilihat pada link berikut. Nah, jadi langsung ya jawaban tentang tanda tangan ada file history sama tanda tangan sudah langsung ada. Kayaknya lebih oke ini cara seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman bisa akses langsung. Jadi yang penting buat teman-teman itu. Terus kalau teman-teman ada yang STA-TA bareng, sudah mulai mau bimbingan dengan pembimbingnya, itu juga sudah ada di folder STA. Namanya berita acara kegiatan kelas STA. Ini digunakan untuk teman-teman bimbingan. Ini perlu saya bantu kopas juga, teman-teman? Di jawaban Sarah ya, jadi Sarah banyak ininya, nggak apa-apa. Lengkap di ininya Sarah ya, biar sekalian. Untuk form bimbingan STA menggunakan file berikut. Jadi ada 3. Terus silahkan ditanggapi, mungkin Sarah mau nanggapi apakah ada yang belum terjawab. Atau diketik lagi dulu? Gimana Sarah? Kan udah ini yang form ya yang form tanda tangan segala macam. Terus kalau misalnya Sarah udah lulus STA-nya, apakah dosen pembimbingnya bakal sama kayak yang di STA juga atau nanti bakal beda? Saya tadi harusnya baca di bawah silabus. Ini pertanyaannya sama dengan punyanya Matthew ya, Bu, apakah PIC STA itu sama dengan dosen? Ya. Saya pindah ke silabus bagian bawah. Ada kok penjelasannya. Ini file yang tadi, bawahnya, supaya saya baca, supaya lupa aja. Yang di bawah silabus, ini catatan penting pisan. Kalau teman-teman tadi sudah diinfo bahwa tidak ada sidang presentasi topik, berarti nilai STA ini, nilai mata kuliah STA-nya, ini murni 100% dari sidang STA. Ini murni. Nanti kalau teman-teman TA, prasidang itu 35%, USTA itu 55%, dan ada nilai publikasi pameran poster. Pameran sudah nggak ada, tapi itu jadi nilai koor, itu 10%. Nah, istilah-istilah. Kalau di STA, teman-teman tadi disodorin istilah dosen PIC. Dosen PIC itu dosen yang mendampingi teman-teman untuk bimbingan STA.
nanti dosen PIC itu akan menjadi dosen evaluator 1 STA. Kemudian teman-teman lakukan bimbingan sebanyak 4 kali, dapat izin dari dosen PIC STA atau si evaluator 1 ini. Kemudian teman-teman di sidang akan ketemu dengan dosen evaluator 2. Dosen evaluator 1 ini adalah calon dosen pembimbing. Dosen evaluator 2 ini adalah calon dosen penguji. Jadi, bisa jadi misalnya teman-teman evaluator 1-nya saya, Meliana, evaluator 2-nya Ibu Adelia. Nah, ternyata pada saat sudah lulus sidang STA, yang jadi pembimbing Ibu Adelia, saya jadi penguji. Bisa seperti itu. Tapi harusnya selama nggak ada masalah apapun, misalnya saya studi lanjut gitu ya, tiba-tiba, itu di antara kedua dosen itu. Antara saya atau Ibu Adelia, seperti itu. Nah, setelah lulus STA, seperti ini ya, akan jadi calon dosen pembimbing, dinyatakan jadi pembimbing, kemudian si dosen evaluator 2 ini menjadi calon dosen penguji. Gitu. Jadi kalau sampai berubah, Matthew, itu di antara dua itu, kecuali ada hal lain, misalkan ternyata bidangnya ada dosen lain yang lebih menguasai, yang mungkin dipindah ke dosen yang lain. Sejauh ini sih nggak ada pindah sih, Matthew. Jadi kalau pindah pun di antara dua dosen itu. Yang bawahnya ini nyangkut ke TA sih, tapi nggak apa-apa, kita bahas bareng ya. Kalau sudah lulus STA, teman-teman bimbingan lagi sama dosen PIC atau sama dosen pembimbing, itu sebanyak 8 kali. Nah, buat yang STA-TA bareng, nanti dihitungnya 4 dari STA, 4 dari TA. Jadi total 8 kalau lulus dalam satu semester. Jadi kalau misalkan nanti ternyata teman-teman perpanjang, teman-teman akan bimbingan dengan jumlah 12 kali. 4 dari semester yang ngambil STA bareng, 4 dari TA-nya, dari STA, TA, kemudian 4 lagi di semester yang baru. Jadi total itu 12. Kalau TA-nya perpanjang. Nah, ini yang kalau prasidang ya, kalau nanti sidang prasidang sama Usta, ketemunya 3 dosen. Dosen pembimbing, ketua penguji, sama anggota penguji. Jadi 3. Nanti tentang penjadwalan. Nah, ini kita bahas satu persatu di setiap pertemuan, tapi kalau teman-teman mau baca duluan, terus nanti di kelas teman-teman ada diskusi atau pertanyaan, silahkan ya. Sudah ada di sini, nggak boleh telat ngumpulin, kalau telat minus 1 grade gitu ya. Terus sidang pakai dress code-nya apa, waktu sidangnya berapa lama, ini semua ada di sini. Jadi kita satu-satu per pertemuan kita bahas supaya nggak terlalu puyeng. Jadi sekarang yang penting itu teman-teman lengkapin histori KP, bukti bahwa teman-teman sudah lulus KP, kemudian dosen tanda tangan pakai DocuSign, kemudian setelah itu bimbingan STA-nya menggunakan form yang landscape. Gitu. Saya jawab dulu Matthew. Matthew, penjelasan lengkap ada di bagian bawah silabus. Sudah dibahas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Bingung Ci, sampai mau nanya apa? Emang banyak pisan sih. Oh, ini. Lokasi dosen nih, jangan sampai nanti bingung nyarinya di mana. Saya ke CLS lagi. Tunggu, saya buka dulu CLS-nya.
Saya ke CLS lagi, buka link 2. Kalau tadi kan link 1 ya buat lokasi histori KPTA di mana, terus panduan buat tanda tangan DocuSign di mana, terus form bimbingan di mana. Nah, sekarang saya ke link 2. Link 2 yang ini. Lama-lama apal teman-teman sering buka ya. Ini daftar nama PIC STA teman-teman. Ayo dilihat ya. Jadi yang di kiri ini yang STA. Kemudian teman-teman tolong cek judul. Nah, ini kalau sampai ada perubahan judul mohon ditulis di Google Sheet kita ya. Bu, ada perubahan judul saya bukan itu gitu ya. Misalkan ini kayak Nathanael Halim masih kosong. Nanti boleh kasih tahu supaya nanti saya update di data saya. Terus siapa lagi ya yang kebetulan hadir hari ini? Salim ya ada. Salim ada dengan Pak Toba tuh. Kemudian Nathanael Liman dengan Ibu Mewati. Ini bantu dicek judulnya ya Nathan. Sarah dengan Pak Bernard. Kemudian teman-teman di link 2, ini saya juga sudah cantumkan daftar kontak dosen. Terus ini nanti ada jadwal per hari. Ini urut-urutan jadwal sidang. Biasanya sih kalau Ibu Tia dan saya masih ngejadwalin teman-teman, adanya di link ini yang jadwal STA. Tapi kalau nanti sudah deal, fix, nggak ada perubahan, udah beres semua terjadwal, ditaruh di jadwal sidang per hari. Jadi bisa ketahuan hari ini siapa yang sidang diurutin berdasarkan hari. Gitu. Kemudian ini ada daftar nama mahasiswa dan status. Ya, apakah teman-teman STA saja atau TA saja, silakan aja diperiksa. Pokoknya data masing-masing minta tolong dicek masing-masing. Terus kalau yang TA sudah ada pembimbingnya sih, kalau yang STA kan belum ada, baru PIC aja. Terus tadi saya sambil nunggu teman-teman ada create grup WA. Saya share di ini ya. Nggak bisa. Linknya saya share di ini, di Q&A aja deh. Saya share di Q&A ya, buat join grup WA. Kalau udah join nanti teman-teman boleh tulis NRP nama ya. Ini saya yang ngasih, teman-teman berikut link grup WA. Setelah join, ketik DF NRP nama. Dari Nathanael Halim, judul topik saya pengembangan aplikasi PMB integer. Saya copy langsung. Itu ya, Ci, itu deh. Oke, saya benerin langsung di link 2 ya supaya supaya valid datanya. Nathanael Halim. Satu lagi di data STL. Nathanael
Udah saya benerin. Mesti langsung, nanti kalau enggak teh lupa. Oke, terima kasih, Ci. Jadi harus langsung. Pokoknya apa-apa konfirmasi di kelas. Oke. Oke, ini oke. Nah, sudah saya update di 2 dan oke. Sip. Grup PA bisa masuk kah teman-teman? Tadi saya pinjam Nathanael supaya bisa join. Sudah bisa, Bu. Bisa, Ci. Oke, sip. Itu nanti di grup itu kalau bukan saya yang bales, teman-teman yang lain bantu jawab ya. Kalau misalnya tahu jawabannya, jawab aja. Nggak apa-apa, bareng-bareng. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Minggu depan ngingetin teman-teman histori KPTA-nya. Buat yang sudah lulus KP, silahkan minta tantangan ke dosen pembimbingnya. Kalau sampai kesulitan untuk menghubungi lewat email, boleh nanti saya bantu. Silahkan ditulis aja di Q&A. Sudah ngirim email hari apa, tanggal berapa, nanti saya coba bantu tanyain. Itu aja paling, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan ketemu mau lagi nanya. minggu depan. Ya, Nathan? Nathan, Ci. Ya. Pengumpulan historinya di mana, Ci? Di kelas. Nanti teman-teman tunjukin. Screen masing-masing, jadi ke-record siapa yang udah ada, siapa yang belum ada. Share screen gitu, Ci? Share screen. Jadi semua, jadi Prodi tahu, dosen pembimbingnya juga tahu, sudah tanda tangan. Berarti deadline-nya minggu depan ya, Ci ya? Ya. Kalau misalnya ternyata belum ditanda tangan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah ngisi NRP, nama, kapan ngambil KP-nya, dan statusnya apa. Oke, Ci. Thank you, Ci. Ya, sama. Ci, grup FB emang belum di assign? Belum di-approve. Oh, pantes. Oke, keren FB error. Oke. Udah, Ci. Enggak, tapi ada info di situ kalau misalnya ternyata udah ada dari jadwal dari Butia, saya pasti posting di situ. Oke. Cuman memang utama mah pasti ke CLS ya, jadi jangan mengandalkan grup FB. Oke, ada lagi Vincent, Matthew, Sarah, Nathanael, 2. Clear ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata wah, apa ya? Nanya apa? Silahkan langsung aja ke Q&A. Seperti itu. Kita akan coba pakai cara itu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri meetingnya. Ketemu lagi di hari Senin. Silahkan nanti ikutin dari LKS-nya ya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Kita nggak akan tutup dalam doa karena saya akan lanjut ke yang kelas TA. Siapa tahu masih ada yang ambil STA bareng, boleh nanti join di yang kelas jam 3 ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Boleh silahkan kalau yang mau live meetingnya. Halo Ibu. Ya, silahkan Salim. Tadi maaf kalau putus itunya Bu. Internetnya di sini lagi jelek Bu. Ya, gimana? Enggak, takutnya saya ketinggalan apa atau bisa saya tanya ke teman aja nanti Bu. Boleh. Nanti Salim kalau misalkan ternyata ada yang mau ditanyakan atau tadi ada info saya yang kurang jelas, langsung ke Q&A, nanti saya bantu jawab. Boleh Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Juga ya Bu. Ya. Boleh live, Ci? Boleh. Oke. Ambil STA bareng nggak, Nathan? Enggak, Ci. STA doang. STA aja. STA aja berarti bisa sampai yang batch 3, tapi mudah-mudahan Nathan sudah maju di batch 1 ya. Oke, Ci. Oke. Thank you, Ci. Ya. Kayaknya yang ngambil STA bareng Sarah gitu ya? Sarah ambil STA bareng ya? Iya, STA bareng. Sarah udah harus mulai start bimbingan di minggu ini, Sarah?
Udah nge-email Pak Bernard juga ada. Oke. Gue udah Maret. Oke. Udah baca itunya juga sebagian. Cuman tinggal nunggu Pak Bernard balas email aja dulu. Oke. Mudah-mudahan jalan di minggu ini ya bimbingannya. Iya, Terima kasih. Bu, makasih juga. Ya. Ci. Ya. Ini teh baru buka yang file drive yang STA dari 0 sampai 10 harus semuanya keisi, Ci. Enggak, satu-satu. Coba Oh, kita. ya, kan 0 tuh amplop Nggak mau usah, sidang. nggak usah. Oh, Nggak usah. nggak usah. Nah, nanti Jadi sebenarnya link-linknya teh satu-satu akan saya kasih seperti tadi. Yang dipakai yang mana yang history, yang dipakai yang mana yang buat form bimbingan kayak gitu. Iya. Oke. Satu-satu. Satu. Oke. Itu teh amplop teh buat ini, buat yang waktu dulu sebelum PJJ. Kan Iya sih, kita lihat. ngumpulin berkas-berkas terus harus laporannya di print. Sekarang kan enggak. Iya. Ini kepala amplop maksudnya ditaruh di amplop coklat kan ini mah. Dulu mah. Sekarang kan enggak. Oh iya. Tapi sih kalau misalkan gitu sih nanti kan wacananya kan beres semester pendek kan masuk. Kalau memang betul-betul terjadi berarti harus di print beneran dong. Kalau nanti ternyata balik lagi ke manual, saya sih sebetulnya ini mah obrolan sendiri ya. Iya. Saya sebetulnya masih sangat pengen dengan cara kayak gini. Mahasiswa nggak ngeprint, berkasnya nggak hilang, nggak ada bagi-bagi berkas yang menyebabkan orang jadi nyari-nyari, berkas saya udah belum dan sebagainya. Kayak kelas umum udah enak pisan. Mungkin kalau perannya masih saya pertahankan itu ya. Ya soalnya lebih ini juga kan sih, maksudnya ada bukti nyata fisik gitu. Iya. Oke, sudah sih itu aja. Jadi buktinya benar-benar terdokumentasi dan saya benar-benar bisa mantau kapan mahasiswa ngumpulin berkasnya. Kan ada kelas. Iya, betul sih. Oke. Ya sudah. Ya udah itu aja. Tapi kehidupan online-nya jangan didoakan terus ya. Enggak, Ci, enggak. Masih pengen kuliah offline, Ci. Aduh. Semester ini udah setahun ya, Ci ya? Hampir setahun deh. Tahun, bulan depan setahun. Enggak tahu, Ci. Makin ini makin gak karuan kayaknya. Tapi pasti banyak perubahan sih. Nggak akan mungkin benar-benar balik ke zaman dulu. Iya, Ci. Satu hal sih kayak yang dirasain tuh nanti begitu balik ke offline gitu. Pasti capek banget badan karena ya kemarin aja baru coba kayak pergi doang gitu, nyobain keluar itu, terus pulang-pulang tuh capek badan. Pasti itu sih kayaknya. Berarti di rumahnya betah. Iya, di rumahnya betah, tapi ini banget. Jadi biasanya kan kita dari pagi sampai malam di kampus sih, sekarang begitu ke kampus kayak capek kayaknya gitu. Jadi ini banget. Kebiasaannya udah mulai berubah. Iya. Ya sudah, Ci. Izin live, Ci. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Nathanael. Ini langsung sambung Bu atau nanti tunggu jam 3? Jam 3. Karena ini jadi saya live dulu aja. Boleh live dulu. Nanti di link yang TA ya, Sarah. Kan ada link yang TA. Ya, udah ada ini. Jadi nanti Sarah jam 3 masuk lagi. Jam 3 boleh masuk lagi. Tapi sebetulnya pembahasannya tanggal-tanggal penting. Oke. Ya. Makasih, Ci. Terima kasih dulu ya. Ya. Sama-sama.